sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong ya Allah kula kepengin dadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas. Kriting ireng puasa, wong kan yo ora siap dadi murid temen. Jadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tunggale ngene, ya Allah kula pengen sugih ngrumat yatim 1000. Nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga iku aja detail. Apa? Aja detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Pemenang tunggu ya Allah kalau pengen jadi mubalek terkenal, nah Allah nuruti, itu berarti gawe panitia se, tarian se, nota panggung panitia tukaran se, mau demi nuruti tunggu yang jelas ini. Rausa tunggu ngono, mulane tunggu sing resiko rausa, ya, tunggu sing umum ae suara Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina hasanah sing dikira roh. Wes, ngerti to hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya tadi. Serasa ribet ditompo wae no. Tompo wae. Ya jadi Sayyidah Aisyah saja, apa? Saya ulang lagi ya. Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. Soale kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halaku ka fil ghina. Ternyata rusakam nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Nah, daripada ngono wis resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali. Paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi. Aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale gitu, wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat madkhin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa musuhnya siapa? Fir'aun seru. Nabi Hud musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima wong sing angkat waktu cilik ora kuat kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu wong sing kuat ngangkat waktu gede. Musuhnya Nabi Saleh iramadatil aimat allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladzina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gede dikrok gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibrekno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru urip iku seru. Nah, tapi kowe kan raro detail-detail gini gak daripada raro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enak kira potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Bahasa halus sih tak berhalus kita ya ora lo sangi sore dah potensi apa mesti salah. Nah, potensi salah cek apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu ahsanan nasi api-api manusa apane kholqon bentuk fisike wa khuluqon dan perilaku sosiale. Kholqon itu bentuk napa fisik ya kono mane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, napa afal tafdil napa afdal. Wa ahdahum lan luweh entuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling entuk hidayat, wa ahdahum lan luweh entuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane. Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa?
Kalau terlalu berhidayat wong muni apa ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman wa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampahi nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu, perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ngono ora paham-paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake nabi Al-Qur'an Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare nabi al-ghufrana gampang nyepuro. Jadi al-ghufrana itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Jadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham nggih. Tapi misalnya ana sing maca al-ghufranu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Ya itu pilihan. Kayak gini loh ya, di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ra kroso ora tau mikir. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Kiai Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krono alim, mbok krono bodho ya ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah ay wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna wah. Nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah ay wa inna kullu bid'atin dolalah. Tapi ya boleh saja langsung mbok waca wa kullu bid'atin. Tapi ora usah debat. Kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Oh malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok. Mestine ro nak rafa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil. Kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu ghufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-ghufranu. Nak baca wasimatu al-ghufrana wasimatu wa kana simatuhu al-ghufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu ndak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, wah celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok tidak ikut ngaji. Tapi Nabi dengan enteng ngendikan pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi gak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Mana kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya gak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya apa? Gak perlu datang atau genjatan senjata ambil istri ya gak perlu datang. Pokoknya khusnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar. Karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting. Atau ekonomi itu sing sering ya iku lah sing jelas daripada utang-utang wis ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya, ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya saya daripada melek rawani ke randuwe aktivitas wis napa turu. Kayak kancaku ning pondok turu. Kenapa turu? Melek pe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Pokoknya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan. Ya selonggar-longgarnya. Jadi enggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain.
Santri khole kiai ini kok ora teko berarti santri opo? Tidak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa kok sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Untuk santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Biro-biro zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh apa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wayak fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa idza kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Niki ada tasbih yang dibuang. Semua syarah mengatakan ada tasbih yang dibuang. Maksudnya gini, jika kehormatan Allah ditindas, jika kehormatan Allah dilukai, maka tidak ada orang segarang seperti garangnya Kanjeng Nabi. Jadi mereka sebenarnya lam yakum ahadun dihudubi hudubihi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nabi itu kalau untuk pribadi dihujat gak apa-apa. Tapi kalau yang dihujat Quran itu Nabi akan marah besar. Dan tidak ada seorang yang bisa marah semarah Kanjeng Nabi. Paham ya? Jadi mereka begini, lam yakum ahadun dihudubi kahudubin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza du'a haqqullah. Paham ya? Jadi kamane sampai nak jadi kiai tenan itu misalnya nyelok santri rapati cepat itu biasa. Tapi nak ono santri kok ora subuh cepet-cepet kue tersinggung. Mergo gak subuh cepet-cepet itu yang dilanggar hak Allah. Tapi nak gak eno kopi kue iku hadzun nafsi. Orang harus bisa membedakan. Ketika aku ngongkon santri untuk bikin kopi saya kok terlambat, saya harusnya biasa. Jadi ketika mereka sering sholat subuh terlambat, saya harus tersinggung karena sholat subuh itu hakku apa? Hakku. Sementara bikinan kopi itu hadzun nafsi. Iku ki waras, nek ngono iku makome waras apa? Waras.